Bab 1046 di depan pintu bumi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Planet Gerbang Selatan. Planet kuno ini hanya berjarak beberapa ribu kilometer dari sisi ke sisi. Jika dilihat dari atas, tempat itu ditutupi dengan reruntuhan bangunan yang dulunya megah. Debu menutupi jalan beraspal batu yang sudah ribuan tahun tidak dilalui. Tiba-tiba, cahaya redup menyala di lanskap terpencil. Gerbang Selatan Conate, saya akhirnya kembali. Chen Fan muncul di langit. Dia mengenakan pakaian hitam yang melengkapi kegelapan di matanya. Muncul dari bayang-bayang awan, dia meluncur melintasi langit seperti hantu. Dia telah menjelajahi alam semesta dan melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Keheningan di angkasa dan luasnya dunia yang tak dapat dipahami menenangkan pikirannya. Dia melihat sekeliling dengan sedih. Gerbang Selatan Conate adalah portal luar angkasa terjauh di luar tata surya, penghubung terakhir antara bumi dan dunia luar. Jika dilihat dari atas, tempat ini pernah menjadi tempat yang ramai, dan merupakan bukti kejayaan bumi di masa lalu. Ini adalah awal perjalanan Chen Fan di kehidupan masa lalunya. Dia telah meninggalkan bumi selama 10 tahun. Saat dia mengamati pemandangan, pikirannya melayang ke bumi, ke rumahnya. Kakak An, ibu, ayah, Fei Fei dan Xiao Qiong, apa kabar? Chen Fan tidak bisa menahan emosi yang membengkak. Dia ingin kembali ke rumah sejak dia memasuki budidaya terpencil di planet Tianhuang. Kehadiran sekte luar angkasa di bumi membuat desakan itu semakin parah. Namun, Chen Fan telah menunda rencananya karena adanya orang Tiongkok di Tianhuang. Mereka berada pada kondisi terakhirnya dan akan segera hancur tanpa dia. Tablet jiwa yang terhubung dengan anggota keluarganya di bumi masih utuh, artinya mereka aman. Namun, pikiran untuk pulang ke rumah masih membara di benaknya. Setelah segalanya beres di Tianhuang, dia mengumpulkan batu roh dalam jumlah besar dan berteleportasi ke gerbang selatan Conate dalam waktu kurang dari setengah bulan. Saya ingin tahu apa yang terjadi di bumi. Chen Fan melihat ke tata surya. Kilatan cahaya keemasan menari-nari di matanya. Itu cukup terang untuk menembus ruang gelap. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat energi hukum Dharma berputar-putar di tengah awan. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan mengerutkan kening. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bumi dan tata surya sedang mengalami peluang besar dengan proporsi yang luar biasa, jauh lebih penting daripada kelahiran sepasang harta karun. Itu adalah perubahan paradigma. Saya harus bergegas. Bahkan ketika Chen Fan bersiap untuk bergerak, dia melihat cahaya warna-warni di belakangnya dan energi kuat datang dari altar batu. Dia tidak sendirian. Siapa yang ke sana? Chen Fan berbalik dan melihat sekelompok orang muncul dari cahaya. Meskipun pakaian mereka terlihat aneh, pria dan wanita dalam kelompok tersebut terlihat cantik dan tampan. Di antara kelompok yang terdiri dari 5 orang kultivator, yang paling kuat adalah seorang pria penggarap jiwa baru lahir yang setengah langkah lagi untuk menjadi dewa surgawi. Seseorang telah mengalahkan kita dalam hal itu. Apakah kamu akan pergi ke Heartlands? Seorang pria bertubuh besar bertanya ketika cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Chen Fan terkejut setelah mendengar bahasa yang dia gunakan. Dia pernah mendengar bahasa seperti itu di kehidupan masa lalunya, jadi dia tahu bahwa itu adalah bahasa yang umum digunakan di antara ras penjelajah luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya sejak dia dilahirkan kembali. Memang, saya sedang menuju Heartlands, jawab Chen Fan. Kata-katanya membuat mereka menurunkan kewaspadaan. Mereka memperhatikan bahwa Chen Fan hanyalah seorang penggarap inti emas dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jadi, kamu juga berasal dari alam surgawi kecil selatan. Kami adalah kultivator dari planet Shenyang. Dia adalah saudara sekte senior saya, Chen Haifeng, nomor 395 di Little South Heavenly Roll dan sisanya adalah saudara dan saudari sekte junior saya." Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan ketika dia memperkenalkan kakak sekte seniornya. Chen Haifeng adalah seorang pemuda dengan pupil berwarna keperakan. Dia mengangguk dengan setengah hati. Chen Fan belum pernah mendengarnya, tapi dia tetap mengangguk. Dia kemudian bertanya kepada pria kekar itu tentang berita terkini di dunia. Pria kekar itu adalah Zhang Tianxiao, 10 murid teratas dari sekte Qiyun. Dia dengan bangga menyatakan bahwa meskipun sekte Qiyun tidak memiliki penggarap formasi jiwa,
ada hampir setengah lusin penggarap jiwa baru lahir di antara anggota sekte tersebut. Itu adalah salah satu sekte tingkat kedua terbaik di alam surgawi kecil selatan. Mendesah, kami berasal dari sekte biasa, jadi kami tidak mendapat kesempatan saat berkompetisi untuk peluang besar. Itu diperuntukkan bagi para pangeran surgawi dari sekte elit. Setelah beberapa saat, Zhang Tianxiao tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu? Mungkin sekte kita terkait." "Oh, saya Lin He dari sekte Matahari Iblis," jawab Chen Fan. Dia hanya mengenal 3 pembudidaya lautan bintang, Tuan Naga, Luo Changshen, dan Lin He. Jika semuanya dipertimbangkan, dia hanya bisa dianggap sebagai Lin He. Ditambah lagi, Lin He bukan siapa-siapa dan menggunakan identitasnya akan memberi Chen Fan lapisan keamanan tambahan. Yang mengejutkan Chen Fan, nama itu telah membuat grup itu menjadi gugup. Kamu Pangeran Ilahi Lin He. Saya minta maaf. Aku tidak tahu." Pria kekar itu tergagap. Chen Fan bahkan memulai sebuah seni untuk memberikan kepercayaan pada sampulnya. Seni itu mengubah matanya menjadi ungu dan melepaskan Fin Essence ke dunia. Para murid sekte Qiyun sangat terguncang. Mereka tidak pernah menyangka pemuda tampan seperti itu bisa berubah menjadi penjahat. Mereka mengisi energi mereka untuk menangkal Fin Essence, tubuh tegang karena ketakutan. "Saudara Zhang, kamu baik-baik saja?" Chen Fan bertanya. Tidak, tolong panggil aku Xiao Zhang." Zhang Tianxiao buru-buru menyela. Kakinya hampir roboh. Chen Fan memandangi gadis-gadis itu dan melihat wajah mereka pucat. "Pangeran Ilahi Lin, kita harus terus maju. Senang bertemu denganmu." Chen Fan menyaksikan kelompok itu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak menjadikan penggarap seperti dulu. Lin He sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menangani 7 api Red Sparrow milikku. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menemukan altar dan memasukkan batu roh untuk memulai arai Dharma. Ledakan. Dengan ledakan energi warna-warni, Chen Fan menghilang. Desir. Terowongan warna-warni yang dipenuhi badai dimensional terbentang dari planet gerbang selatan, hingga ke bumi. Chen Fan duduk di terowongan dengan menyilangkan kaki. Planet-planet di sekitarnya seperti bintang, berkedip mundur. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan luar angkasa, jadi dia menunggu dengan sabar. Tapi tiba-tiba, boom, terowongan itu sepertinya menabrak pelat besi dan langsung pecah. Badai yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh pecahan dimensi mulai menyerang. Mereka mengamuk dan dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap inti emas. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir hanya mampu menahan ini selama beberapa detik. Membuka, Chen Fan segera mengangkat roda dewa. Tubuhnya dikelilingi oleh aura emas saat dia memulai tubuh emas abadi ke tingkat tertinggi. Membiarkan pecahan dimensi menghantamnya. Brengsek, mengapa terowongan itu pecah? Apakah ada yang menyerangnya atau kecelakaan? Banyak pecahan dimensi yang menimpanya. Bahkan tubuh emas abadinya akan segera goyah, saat lapisan aura emas menghilang. "Saya harus keluar dari sini," pikir Chen Fan. Badai dimensional seperti itu adalah sisi gelap alam semesta. Penggarap inti emas normal dan penggarap jiwa baru lahir tidak akan mampu bertahan dan hanya dapat melakukan perjalanan dengan lancar dengan bantuan arai teleportasi alam semesta. Hanya penggarap jiwa baru lahir atau penggarap formasi jiwa tahap puncak yang dapat bepergian dengan bebas. Meskipun Chen Fan tahu dia akan baik-baik saja jika dia tinggal di sana selama 10 hari atau 2 minggu, ada bahaya di mana-mana dan monster dimensi mungkin muncul, jadi dia juga tidak ingin tinggal lama. Menemukannya, Chen Fan menemukan celah dimensi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menerobosnya. Bang! Chen Fan muncul dan jatuh ke planet merah tua. Ini planet Yinghuo. Untungnya, saya masih berada di tata surya. Chen Fan memindai area itu dengan kehendak abadinya. Planet Yinghuo adalah nama lama, Mars. Ini mewakili bencana di Tiongkok kuno. Jika naik ke langit, berarti akan terjadi bencana di dunia. Chen Fan telah mengunjungi planet Yinghuo beberapa kali, tetapi dia merasa itu hanyalah planet biasa. Namun, dia bisa merasakan energi yang kuat saat ini, seolah-olah tanah memiliki denyut, berdetak perlahan dan kuat. Sejumlah energi muncul dari tanah, yang memberi makan planet ini dan menciptakan udara, air, petir, dan tanaman. Planet ini bangkit kembali. Chen Fan menyadarinya, munculnya peluang besar di bumi pasti berdampak pada planet lain juga. Dia berdiri di planet Yinghuo sambil melihat ke bumi dan segera memahami mengapa terowongan dimensional itu pecah. Ledakan.
Sebuah planet biru seperti safir berputar di alam semesta. Itu diselimuti arus udara dan energinya mengalir seperti naga yang terbang di langit. Kehendak abadi Chen Fan kuat. Dia bahkan bisa melihat lapisan susunan di permukaan bumi, yang telah menyegel semua hukum, kekuatan roh, dan Grand Dao di dalamnya. Arai pemutus langit bela diri sejati, arai penjebak Dewa Azure Tirk, arai dewa terbang. Chen Fan melihat sekeliling dan mengenali beberapa arai dewa. Masing-masing dari mereka adalah rangkaian dari 9 sekte surgawi dan akan mengejutkan alam semesta begitu mereka muncul. Namun, susunan itu telah terbentuk di luar bumi dan ada banyak susunan ilahi dan susunan suci lainnya. Lapisan demi lapisan, planet ini telah ditutup. Pada saat ini, bahkan penggarap besar formasi jiwa akan ketakutan jika mereka melihat bumi ini. Mereka akan dihancurkan oleh arai ilahi jika mereka menyentuhnya, apalagi menyerangnya. Persis seperti yang saya kira, pikir Chen Fan. Setelah meninggalkan Jupiter surgawi, ia pergi ke puluhan planet lain, termasuk planet Zayuan, planet Longya, dan planet kabut gelap. Pada dasarnya, setiap planet memiliki sejenis arai ilahi atau arai suci. Susunan tersebut mungkin tidak sekuat arai pemutus langit bela diri sejati di planet Tianhuang, namun susunan tersebut memblokir hukum surga dan mengambil energi seluruh planet untuk membentuk beberapa harta karun seperti buah Dao dan hati Dewa Kayu. Namun, itu berbeda dari apa yang ada di planet Tianhuang. Harta karun di planet-planet itu pada dasarnya adalah cangkang kosong. Mereka telah dibawa pergi sebelum Chen Fan tiba. Jadi, Chen Fan hanya dapat mengambil beberapa obat roh, obat surgawi, dan harta karun seperti batu dewa api di planet Zayuan dan 9 air dunia bawah dari planet kabut gelap. Meski begitu, jumlah aset yang dimilikinya langsung melonjak. Jika dia tidak terburu-buru untuk kembali ke bumi, dia akan mencoba menerobos ke tingkat jiwa yang baru lahir. Apa yang istimewa dari bumi? Chen Fan mengerutkan kening. Ketika dia melihat arai pemutus langit bela diri sejati, dia mengira arai itu dibentuk oleh sekte surgawi bela diri sejati atau Master Changqin, namun setelah melihat arai penjebak Dewa Azure Tirk, dia langsung melupakan gagasan ini. Meskipun, arai penjebak Dewa Azure Tirk jauh lebih rendah daripada arai pemutus langit bela diri sejati, arai 5 kaisar dewa, yang dibentuknya juga merupakan susunan dari 5 elemen sekte abadi. Ia memiliki kekuatan dharma tertinggi yang dapat membangun kembali kekosongan dan menciptakan kembali peluang. Bersama dengan arai dewa terbang dari sekte surgawi kenaikan, setidaknya 3 sekte surgawi telah menetap di bumi. Chen Fan melihat sekeliling dan bahkan melihat susunan lain dari tempat suci dan sekte kuno, seperti arai 1000 penggabungan dari sekte Dadao. Hampir semua sekte manusia teratas di alam semesta pernah menetap di sini. Tapi apa nilai planet bumi? Bahkan ketika sedang berkembang, itu hanyalah sebuah planet budidaya yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan planet Tianhuang dan hanya memiliki penggarap formasi setengah jiwa seperti Dewa Jiang. Itu sangat biasa jika dilihat dari sudut pandang lautan bintang, dan bahkan tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan galaksi pusat. Ada planet budidaya yang berukuran miliaran mil di mana-mana. Beberapa planet dilindungi oleh dewa dan memiliki penggarap agung di setiap generasi. Beberapa bahkan memiliki seni kultivasi yang diturunkan dari para suci di zaman kuno. Planet asal 9 sekte surgawi dan tempat suci bahkan lebih kuat. Chen Fan tidak menganggap bumi sebanding dengan sumber daya dan upaya dari Dao Reunion Perfected Immortal. Segala sesuatu di bumi lebih rendah dibandingkan bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk arai dewa dan arai ilahi. Memikirkan hal ini, Chen Fan lebih yakin bahwa Tuan Changqin sedang merencanakan sesuatu ketika dia membawa mereka pergi dari bumi. Sepertinya dia tidak lewat begitu saja. Dia mungkin sudah merencanakan segalanya beberapa ratus ribu tahun sebelumnya. Apakah ini ada hubungannya dengan iblis yang dijebak oleh seorang sage di sana? Chen Fan mengusap dagunya. Hal yang paling berharga di bumi adalah Vinci dari bawah tanah, yang mungkin memiliki semacam harta karun di sana. Chen Fan pernah punya asumsi, tapi itu terlalu menakutkan. Jika benar, bumi akan menjadi musuh seluruh lautan bintang dan alam semesta. Chen Fan tidak mau mempercayainya. Pokoknya, semuanya akan jelas saat aku kembali. Chen Fan melihat ke langit dan melaju menuju bumi. Mars hanya berjarak 100 juta mil dari bumi. Chen Fan hanya membutuhkan setengah hari untuk terbang ke bumi. Saat dia semakin dekat,
dia merasakan vitalitas yang kuat dan energi menakutkan yang tersebar 10.000 mil di sekitar bumi, seolah-olah bumi telah menjadi planet budidaya yang hidup. Spirit Qi di planet ini bahkan lebih padat daripada di planet Tianhuang. Untungnya, arai ilahi dan arai dewa ini hanya ada untuk pertahanan. Penggarap jiwa baru lahir biasa dan penggarap inti emas tidak akan tahu bahwa mereka ada di sini jika mereka tidak menyerang. Chen Fan terbang dengan hati-hati. Hanya ketika dia mencapai level ini dia bisa merasakan susunan pembunuhan yang mengelilingi planet ini. Masing-masing dari mereka dapat menghancurkan penggarap besar dengan mudah, bahkan para orang suci kuno pun tidak akan berani memasuki planet ini. Arai dewa dan arai ilahi itu mungkin telah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Chen Fan tidak memperhatikannya karena dia tidak cukup kuat saat itu, dan ini juga bukan waktunya untuk memunculkan arai. Itu tidak berarti mereka tidak ada meskipun saya tidak merasakannya sebelumnya. Saya pikir bumi mungkin hanya mengizinkan penggarap jiwa yang baru lahir untuk masuk. Penggarap besar formasi jiwa pasti akan diserang oleh susunan ini. Chen Fan menebak, dia akrab dengan sebagian besar susunan itu, jadi setelah mengamati dengan cermat, dia tahu untuk apa susunan itu digunakan. Memikirkan hal ini, Chen Fan merasa lega. Dia bahkan bisa bertarung dengan penggarap jiwa yang baru lahir, selama tidak ada penggarap besar formasi jiwa. Desir, Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melaju mendekati bumi. Ketika dia hendak melewati atmosfer, dia segera merasakan lapisan kekuatan hukum mendorong tubuhnya, membuat jejak cahaya keemasan menyusut dari panjang 10.000 kaki menjadi hanya 100. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan kaget. Tubuhnya bergetar dan dia hampir menuju ke permukaan bumi seperti bintang jatuh. Chen Fan merasa seolah-olah sedang membawa 100 gunung di punggungnya. Dia biasa melaju 1000 kali lebih cepat dari kecepatan suara, dia hanya bisa mencapai 2 kali kecepatan suara saat ini. Esens Qi dalam beberapa ribu mil bahkan membeku seperti pelat besi. Chen Fan hanya bisa mengumpulkannya sedikit dalam jarak beberapa ratus kaki secara perlahan. Aku tahu itu. Esens Qi dan hukum di bumi diperkuat. Chen Fan mengonfirmasinya setelah pengujian beberapa kali. Dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Hukum di banyak planet budidaya sangat ketat, dan setelah diperkuat oleh seorang penggarap agung atau orang suci, bahkan penggarap terhubung dan penggarap inti emas pun tidak dapat terbang ke sana. Serangan yang dilakukan oleh penggarap inti emas bisa menghancurkan segalanya dalam jarak puluhan mil, tapi serangan itu hampir tidak bisa menghancurkan gunung di planet tersebut. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa di beberapa dunia kuat di alam semesta, penggarap jiwa yang baru lahir sama seperti orang biasa dan mereka harus berjalan kemana-mana. Hanya penggarap besar atau orang suci yang bisa terbang. Dan di alam dewa, bahkan dewa sempurna reuni Dao pun seperti penggarap pemurnian Qi. 10.000 kaki, 9.000 kaki, 8.000 kaki. Dia jatuh seperti beban besi, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Lagi pula, Qi esensi di bumi tidak sekuat yang ada di planet besar atau alam semesta yang kuat. Chen Fan melaju di atas laut dengan sedikit cahaya, menciptakan gelombang panjang. Mengaum, seekor ikan aneh sepanjang 100 meter melompat keluar dari laut dan mengaum ke arah Chen Fan. Ia mencoba menggigitnya dengan energi yang kuat di seluruh tubuhnya, tapi dia menghancurkannya hingga berkeping-keping. Monster laut ini sama kuatnya dengan Conate Cultivator. Kembali ke planet Tianhuang, serangannya akan menyapu puluhan mil melintasi lautan, menciptakan gelombang yang mengamuk. Chen Fan mengukur seberapa kuat monster laut itu dan hatinya tenggelam. Hanya dalam 1 dekade, apa jadinya bumi? Di masa lalu, kultivator paling kuat hanya berada di level Conate, bahkan jika spirit Qi telah sedikit pulih. Namun, tubuh makhluk laut dapat dibandingkan dengan tubuh seorang penggarap terhubung saat ini, meskipun tidak memiliki banyak kekuatan dharma. Dia merenung sambil melihat sekeliling dan menggunakan kehendak abadi untuk mencari tahu lokasinya. Dia berada di daerah tropis, mungkin belahan bumi selatan. Ayo kembali dulu. Meskipun bumi telah banyak berubah dan bahkan seekor ikan telah berubah menjadi monster level Conate, keluarga dan teman lebih penting. Chen Fan dengan cepat terbang ke Tiongkok. Dia mengucapkan mantra untuk menyembunyikan dirinya karena dia tidak ingin orang biasa menemukannya. Zonghai, Tiongkok, 2026. 1 dekade adalah waktu yang sangat lama bagi kota terbesar di Tiongkok. Perubahan yang dilihatnya benar-benar di luar imajinasi Chen Fan.
Dia memandang Zonghai dari atas dan melihat banyak bangunan dengan beberapa ratus lantai di sana. Menara Zonghai, yang dulunya adalah yang tertinggi di kota, tampak seperti bangunan kerdil di antara bangunan lainnya. Bukan hanya Zonghai, banyak kota besar lain yang dikenal Chen Fan tampaknya mengalami perubahan besar. Populasi di kota-kota itu sebelumnya hanya beberapa juta orang, tetapi kemudian Chen Fan melihat kerumunan orang di sana. Hampir 80% penduduk Tiongkok berkumpul di kota-kota besar tersebut, terutama Zonghai. Chen Fan memindai area itu dengan kehendak abadinya. Setidaknya ada 100 juta orang. Sebaliknya, kawasan liar di luar kota seolah-olah sudah ditinggalkan. Banyak hutan, dataran tinggi dan perbukitan telah menjadi lahan tandus. Banyak binatang, yang panjangnya 3 hingga 8 meter dan memiliki spirit ki yang melimpah, muncul di sana. Kera mengoceh dan harimau mengaum. Chen Fan bahkan melihat seekor naga sepanjang beberapa ratus meter terbang di laut, dan seekor macan tutul setinggi 10 meter, sebesar gajah dan memiliki kilau hijau di matanya. Semua binatang itu berada di atas level Conate. Bumi telah berubah terlalu banyak hanya dalam 1 dekade. Chen Fan menyesali, penggarap inti emas dulunya tidak dapat dihentikan di bumi. Bahkan dewa kematian di Mesir, Anubis, hanyalah seorang penggarap inti emas. Pada saat itu, monster manapun bisa mendekati level inti emas. Bagaimana manusia di bumi bisa melawan begitu banyak binatang buas yang kuat? Para monster tidak lagi takut dengan senjata nuklir setelah mereka mencapai tingkat inti emas. Chen Fan mengerutkan kening. Sepanjang jalan, meskipun ada banyak monster di alam liar, orang-orang di kota tetap damai dan tenang. Namun, seiring melonjaknya spirit ki di lingkungan, semakin banyak manusia yang mulai berkultivasi. Chen Fan melihat orang-orang melompat beberapa meter ke dalam bus di kota. Di beberapa taman atau arena, orang-orang tua mengenakan pakaian budidaya berwarna putih, berlatih tai chi. Mereka tampak santai dan kekuatan mereka setidaknya memiliki level Conate. Namun orang-orang seperti itu hanya berjumlah sedikit. Mungkin hanya ada 1 dari 100 orang. Sebagian besar lainnya masih belum bisa bercocok tanam. Mereka hanya sedikit lebih kuat dan bisa hidup lebih dari 1 abad. Tidak mungkin para penggarap terhubung bisa melawan binatang buas di luar sana. Selain itu, ada juga penggarap jiwa baru lahir dan penggarap inti emas dari planet lain, dan pangeran ilahi dari sekte besar di lautan bintang. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia melewati banyak kota dan dia bisa merasakan energi yang tersembunyi di dalamnya. Ada beberapa penggarap terhubung dan bahkan beberapa penggarap inti emas. Namun, tidak ada satupun penggarap jiwa baru lahir yang muncul. Jika tidak ada penggarap jiwa yang baru lahir di Tiongkok atau di bumi, Chen Haifeng dari Sekte Qiyun mungkin sudah menaklukkan planet ini dan memusnahkan 5 negara adidaya sendirian. Terserah, aku harus pergi menemui orang tuaku dan Xiao Qiong dulu, pikir Chen Fan sambil berjalan menuju kota Jin di provinsi Jiangnan. Sekte Qiyong Utara dan keluarga Chen ada di sana. Desir, dia sangat cepat. Dalam 8 menit, dia telah tiba di kota Jin, tetapi dia terkejut ketika melihat Gunung Timur. Rasa dingin di matanya seakan mampu menembus langit. Brengsek, apa yang terjadi dengan Gunung Timur? Gunung Timur dulunya subur dan dibanjiri manusia, tetapi saat ini gunung itu seperti gunung tandus pada umumnya. Melihat lebih dekat, Chen Fan dapat melihat beberapa reruntuhan. Masalahnya adalah, susunan yang dibentuk Chen Fan di sana seperti ember besi dan seharusnya bisa beroperasi. Selama 1000 tahun, desir, Chen Fan tiba di Paviliun Qiyong Utara. Paviliun Qiyong Utara dengan 12 lantainya telah hancur dan hanya tersisa beberapa lantai. Rerumputan dan pepohonan di sekitarnya setinggi puluhan meter, menutupi seluruh bangunan. Chen Fan berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan memotong semua rumput yang menutupi Paviliun Qiyong Utara. Dia berjalan ke dalam, mencari di setiap sudut dengan kehendak abadi, tetapi tidak ada jejak satu orang pun. Tempat itu sepertinya sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di mana Xiao Qiong, kakak An, mama, ayah, kakek, Chen Fan menjadi pucat. Tidak hanya Sister An dan yang lainnya, dia bahkan tidak dapat menemukan murid dari Sekte Qiyong Utara. Pada akhirnya, Chen Fan melonjak ke langit dan melancarkan serangan ke Gunung Timur. Ledakan, seluruh Gunung Timur runtuh dan tanah retak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling, mengubur reruntuhan Sekte Qiyong Utara dan Paviliun Qiyong Utara. Bu,
Lihatlah dewa, seorang gadis kecil menunjuk ke arah Chen Fan dan berteriak. Wanita muda jangkung dan anggun di sebelah gadis itu segera berkata, jangan bersikap kasar. Pada saat itu, orang-orang di kota Jin terkejut. Mereka mendongak dan melihat seseorang, dalam aura emas seperti dewa, menghancurkan gunung dengan sebuah serangan. Betapa kuatnya, banyak orang yang ketakutan. Mereka yang berada di level lebih tinggi terlihat sangat serius. Orang yang masih bisa melakukan serangan destruktif seperti itu pastilah seorang penggarap inti emas yang sempurna. Orang seperti dia bisa membuat seluruh bumi berguncang hanya dengan menghentakkan kakinya. Banyak orang yang cemas. Bumi telah berada dalam kekacauan, dan kemudian datanglah seorang kultivator misterius lainnya ke kota Jin, yang akan membuat semua pemukul berat di kota itu tidak bisa tidur pada malam hari. Beberapa orang tua membelalak. Mereka mengenali tempat di mana manusia emas itu menyerang. Bukankah Gunung Timur itu dulunya sangat kuat? Di saat yang sama, banyak orang yang kagum dengan kekuatan Chen Fan dan beberapa bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam adegan tersebut. Sayangnya, Chen Fan menghilang tepat setelah penyerangan tersebut, namun kejadian ini masih beredar di internet sehingga menimbulkan kehebohan besar. Hanya gadis kecil itu yang menundukkan kepalanya dan berkata, mengapa aku merasa dia sedih? Apakah dewa menjadi sedih? Sementara itu, Chen Fan bergegas menuju kota Chuzhou dengan cemas. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan bersinar 10.000 meter di langit di mana orang biasa tidak bisa melihatnya. Meskipun planet ini menekan kekuatan Chen Fan dan kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat inti emas, kecepatannya masih cepat. Dia terbang di langit seperti pesawat tempur supersonik dengan jejak asap putih beberapa ratus kaki di belakangnya. Melihat ke atas dari tanah, langit tampak terbelah dua. Dukun, beberapa burung raksasa yang panjangnya 100 meter terbang melintasi langit. Mereka tidak puas ketika melihat manusia memasuki wilayah mereka tanpa izin, tetapi Chen Fan segera menyingkirkan mereka. Mereka yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping. Lebih cepat, lebih cepat. Sepertinya ada api yang menyala di benak Chen Fan. Kota Jin dan kota Chuzhou hanya berjarak 500 mil dan Chen Fan hampir sampai. Kota Chuzhou masih terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi jumlah orangnya lebih banyak. Bangunan yang dulunya hanya memiliki 30 lantai, saat itu memiliki beberapa ratus lantai. Banyak anak muda dengan pakaian modis berkeliaran di jalanan. Chen Fan memandang mereka seperti orang-orang di tahun 90-an memandang orang-orang di abad ke-21. Tapi Chen Fan tidak mempedulikan hal itu sama sekali dan dia langsung pergi ke Gunung Yunwu. Ini adalah tempat Chen Fan ditempatkan. Dia telah membentuk banyak susunan di sana, untuk berjaga-jaga. Sebelum meninggalkan planet ini, dia pernah memberitahu Chen Huaiyan bahwa jika mereka kehilangan Gunung Timur, mereka dapat pindah ke Gunung Yunwu, salah satu jalan keluar dari Sekte Qiong Utara. Villa-villa di puncak gunung juga dibangun oleh Sekte Qiong Utara dan mereka memberikannya kepada Bibitang. Desir, Chen Fan mendarat di puncak Gunung Yunwu. Dia mencari di setiap sudut gunung dengan kehendak abadi, terutama rumah rahasia di dalamnya. Chen Fan telah menyimpan banyak ramuan, senjata, dan makanan di sana dan dia bahkan membentuk susunan tersembunyi, yang cukup bagi Chen Huaiyan dan yang lainnya untuk bersembunyi di sana selama beberapa dekade. Namun, Chen Fan menemukan bahwa perabotannya masih ada, susunannya belum pernah dibuka dan barang-barang di pangkalan juga belum dipindahkan. Tampaknya Chen Huaiyan, Fang Qiong dan yang lainnya belum pernah ke sana. Bagaimana mungkin? Apakah seseorang menyerang Sekte Qiong Utara saat itu? Mungkin Xiao Qiong dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Chen Fan bertanya-tanya, jika bukan karena tablet jiwa masih ada, membuktikan bahwa mereka masih hidup, Chen Fan akan marah dan membalikkan planet untuk mencari pembunuhnya. Tidak, ada beberapa pangkalan lainnya. Mereka mungkin bersembunyi di tempat lain. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melonjak ke langit lagi. Saat itu pagi hari, banyak warga yang keluar dan mulai bercocok tanam. Meskipun dunia telah banyak berubah dan spirit Qi telah dipulihkan, spirit Qi di Gunung Yunwu sangat aktif, yang menjadikannya tempat suci yang terkenal. Rumah-rumah di sana sangat mahal sehingga bahkan para pemukul berat biasa pun tidak mampu membelinya. Ketika Chen Fan pergi, seorang wanita anggun berusia 40 tahun keluar dari villa di Gunung Yunwu dan dia terkejut melihat Chen Fan. Xiao Fan. Namun, Chen Fan telah menghilang.
Wanita itu diam di sana beberapa saat dengan kebingungan di matanya. Hatinya terasa hampa, seolah dia melewatkan sesuatu. Pada akhirnya, dia dengan sedih berjalan kembali ke villa. Dan Chen Fan tidak mengetahuinya. Dia pergi ke markas berikutnya dengan cemas. Sebelum dia meninggalkan bumi saat itu, dia telah membangun beberapa pangkalan rahasia di beberapa tempat, sehingga orang-orang dari Sekte Qiong Utara dan keluarga Chen akan memiliki tempat untuk bersembunyi jika seseorang menyerang mereka. Dia pergi ke 7 pangkalan. Masing-masing tampak baik-baik saja dan arai Dharma masih beroperasi. Bahkan sebatang lilin pun tidak dipindahkan dan tidak ada satupun jejak orang yang ditemukan. Xiao Qiong, kakek, kamu di mana? Chen Fan menjadi lebih cemas saat dia melihat sekeliling. Meskipun tablet jiwa ada di sana, itu hanya dapat membuktikan bahwa Fang Qiong dan yang lainnya masih hidup, tetapi apakah mereka baik-baik saja? Tahanan di penjara, pengemis di bawah jembatan, dan budak yang dirantai semuanya masih hidup, tapi mereka lebih memilih mati. Ketika Chen Fan selesai memeriksa base ke-7, dia terlihat sangat serius. Hanya tersisa Pulau Yingsu. Jika mereka tidak ada, saya harus menjungkir balikkan planet ini. Aku harus menemukannya, apapun yang terjadi. Pulau Yingsu terletak di Teluk Bohai, itu telah dikembangkan oleh penguasa inti emas rumah timur di Tiongkok kuno. Itu adalah tempat budidaya yang terkenal di bumi pada zaman kuno. Ketika Chen Fan mendudukinya, dia telah memperkuat susunan di sana untuk menyembunyikan pulau itu dan menggunakannya sebagai markas terakhir Sekte Qiong Utara. Ledakan. Ketika Chen Fan membuka gerbang Pulau Yingsu, pusaran besar muncul di lautan luas. Setelah masuk, Chen Fan melihat pemandangan yang menakjubkan. Seluruh Pulau Yingsu penuh dengan spirit Qi. Banyak binatang terbang di langit dan masing-masing dari mereka berada di level Conate. Mengaum, ular putih setinggi 100 kaki di langit dikelilingi kabut dan memiliki tanduk di kepalanya seperti naga, membawa energi menakutkan tingkat inti emas. Di tanah, seekor kura-kura raksasa dengan petir yang mengelilinginya sedang merangkak. Bahkan ada seekor kuda putih cantik dengan sayap di punggungnya yang melaju secepat kilat. Raja ular putih, penyu air hitam, kuda terbang. Chen Fan terkejut sekaligus senang. Dia terkejut karena dia memindai seluruh Pulau Yingsu dengan kehendak abadi, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Qiong dan yang lainnya. Mereka sepertinya tidak datang ke tempat ini sama sekali, yang membuatnya kecewa. Namun, yang membuatnya senang adalah bahwa binatang inti emas itu adalah yang telah dijinakkan oleh Chen Fan saat itu. Dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang familiar, meskipun mereka hanyalah sekelompok monster. Pekikan, lalu terdengarlah suara burung elang. Chen Fan mendongak dan melihat seekor elang emas raksasa berukuran puluhan kaki, melintas ke arahnya. Bulunya berwarna emas dan tajam seperti pedang. Cakarnya sepertinya mampu memecahkan batu. Energinya bahkan telah mencapai tingkat inti emas tingkat menengah. Begitu muncul, binatang lainnya juga ketakutan dan mereka menundukkan kepala karena ketakutan. Anda, Chen Fan mendongak. Elang raksasa dengan sayap emas ini adalah binatang yang dibawa Chen Fan ke Pulau Yingsu, binatang yang mengikutinya untuk menaklukkan bumi. Elang raksasa itu terbang di langit dengan arogan, namun ia tertegun saat melihat Chen Fan. Ia melebarkan matanya dan mengepakkan sayapnya dengan cepat, mencoba melarikan diri. Kemarilah. Chen Fan melambaikan tangannya. Elang raksasa itu kemudian ditarik ke arah Chen Fan dengan energi yang sangat kuat dan tubuhnya bahkan menyusut hingga berukuran setengah meter. Mengapa? Apakah kamu tidak senang melihat gurumu? Chen Fan berkata tanpa ekspresi. Elang raksasa itu segera menggelengkan kepalanya dan menggosokkan dirinya ke bahu Chen Fan. Baiklah, itu sudah cukup. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah melihat guru perempuan Anda dan kakek saya, Chen Huayan? Kemana perginya mereka? Chen Fan bertanya. Elang raksasa itu memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu mengirimkan kehendak abadinya. Meski tidak dapat berbicara, ia dapat berkomunikasi dengan kehendak abadinya. Chen Fan mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Maksudmu mereka sering datang menemuimu pada beberapa tahun pertama setelah mereka membawamu ke Pulau Yingsu, tapi mereka tiba-tiba menghilang 6 atau 7 tahun yang lalu dan tidak pernah lagi ke sini sejak saat itu. Tepatnya 6 atau 7 tahun yang lalu. Chen Fan bertanya lagi. Elang raksasa tidak dapat memikirkan waktu yang tepat tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Jadi Chen Fan menangkap binatang lainnya dan menanyakannya satu persatu. Pada akhirnya, dia menegaskan bahwa itu terjadi 6 tahun yang lalu.
Mata Chen Fan melotot. 6 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020. Ini adalah tahun yang istimewa. Dalam kehidupan Chen Fan sebelumnya, Master Changqin juga telah membawa dia dan Fang Qiong pergi tahun itu. Chen Fan tidak bisa menerima ini. Dia keluar dari Pulau Yingzhou dengan elang raksasa dan terbang ke seluruh Tiongkok. Dia pergi ke Yanjin, Gunung Barat, Hong Kong, Zhonghai, Kota Jin. Sepanjang jalan, Chen Fan melihat bagaimana bumi telah berubah dalam dekade terakhir. Jalanan yang berkembang penuh dengan arena penyempurnaan Qi yang menjulang tinggi. Segala macam arena, sekte dan geng telah dibangun di sebelah departemen store dan pusat perbelanjaan, menjadi tempat tersibuk di sebuah kota. Meski banyak orang yang tidak mampu berkultivasi dan tidak memiliki bakat apapun, mereka tetap berlatih beberapa jurus di arena untuk memperkuat tubuh mereka. Para murid yang berlatih Qi Refinement bahkan mengenakan pakaian yang diberikan oleh negara. Orang normal akan memberi jalan bagi mereka dan mereka dikelilingi oleh beberapa gadis cantik. Namun, penggarap terhubung jarang terlihat bahkan di kota-kota besar dan hanya ada beberapa penggarap inti emas di setiap kota. Setiap kali Chen Fan tiba di sebuah kota, dia mencari-cari dengan kehendak abadi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Fang Qiong dan Chen Huaiyan. Mereka sepertinya telah menghilang dari bumi. Beberapa orang yang dia kenal, seperti Jiang Tanqiu dan Yan Xiaobai, ada di sana, tetapi mereka sudah menikah dan punya anak. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia, jadi Chen Fan tidak ingin mengganggu mereka. Dia terus melihat sekeliling dan tidak melewatkan tempat manapun yang mungkin dikunjungi Fang Qiong dan yang lainnya. Chen Fan bahkan mencoba mencari mantan murid Sekte Qiong Utara dan keluarga Chen. Namun, Sekte Qiong Utara telah menghilang setelah 1 dekade. Bahkan markas besar mereka di Gunung Timur dan Paviliun Qiong Utara telah dihancurkan. Bagaimana dia bisa menemukan murid? Sekalipun dia bisa, mereka tidak akan tahu apapun. Mereka hanya tahu bahwa anggota senior Sekte Qiong Utara telah menghilang bersama 6 tahun sebelumnya. Sekte Qiong Utara dan perusahaan Qiong Utara kemudian mengalami pukulan besar setelahnya. Jadi, ketika Sekte Qiong Utara lenyap, para murid itu juga kehilangan tulang punggung mereka dan pergi satu demi satu, sementara anggota senior seperti Asiu, Yuki Shirosa, dan Yu Wenjin telah hilang selama bertahun-tahun. Chen Fan tidak selalu menyembunyikan jati dirinya di jalan, tetapi tidak ada yang mengenalinya, Chen Beixuan, yang sangat terkenal di bumi saat itu. Beberapa orang mungkin terkadang merasa dia tampak familiar, tetapi mereka tidak yakin. Setelah 1 dekade, segalanya diambil oleh waktu. Bumi memiliki pahlawan baru, tuan baru, dan pemimpin baru saat ini. Chen Fan sudah seperti orang tua. Tak seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lagi. Pada akhirnya, Chen Fan kembali ke kota Chuzhou. Malam telah tiba. Chen Fan berdiri di puncak gunung dengan sol tablet di tangannya. Dia memandangi bintang-bintang di langit. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama saat matanya berkilauan. Ada mantra Dharma yang bisa melacak darah dan jiwa ilahi. Bahkan jika orang itu berada miliaran tahun cahaya jauhnya, dia masih dapat menemukannya. Namun, kekuatan ilahi ini terlalu menakutkan, karena melibatkan karma. Bahkan para penggarap agung terkemuka pun tidak akan berani menggunakannya, atau mereka mungkin akan langsung mati. Itu adalah salah satu seni terlarang di Star Ocean. Pada saat yang sama, dia pasti dapat menemukan siapapun yang dia inginkan, selama dia membayar harga yang tepat. Bahkan Chen Fan tidak yakin apakah dia harus menggunakan seni ilahi ini. Karma adalah energi paling menakutkan di dunia. Para penguasa surgawi mungkin tidak takut akan hal itu, tetapi mereka tetap harus berhati-hati. Akhirnya, Chen Fan membuat keputusan dengan tekad di matanya. Retakan, Chen Fan menggunakan tangan kirinya sebagai pisau dengan kilau emas di ujung jarinya dan menyayat tangan kanannya. Puff! Ada luka sepanjang 1 inci di tangan kanannya dan setetes darah biru keluar. Spirit Qi di sekitarnya melonjak dan tanaman tumbuh dengan cepat, seolah dirangsang oleh sesuatu. Setetes darah kemudian diteteskan ke tablet jiwa. Darah mengalir ke darah. Jiwa ilahi, tolong pimpin jalannya, kata Chen Fan dengan tatapan serius. Kekuatan dharmanya yang kuat melonjak ke dalam tablet jiwa di depan. Dadanya berdengung. Setelah menyerap darah, tablet jiwa melayang di udara dan mengeluarkan sinar cahaya biru. Itu berputar terus-menerus dan langsung membawa kehendak abadi Chen Fan melintasi dunia dan wilayah planet. Pada akhirnya,
Chen Fan melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih yang diselimuti kabut. Xiao Qiong. Ketika Chen Fan melebarkan matanya dan mencoba melihat lebih dekat, bayangan wanita di depannya menghilang. Dia kembali ke dunia nyata. Lagi, Chen Fan berteriak saat api membakar matanya. Dia menyayat tangannya lagi, lebih keras dari sebelumnya. Sejumlah besar darah menetes ke tablet jiwa saat dia terus melafalkan mantranya. Tablet jiwa dimulai dan menyala, membawa jiwa ilahi Chen Fan melintasi ruang angkasa. Dia melihat wanita itu sekali lagi. Lebih dekat, lebih dekat. Chen Fan membelalakkan matanya. Wajah wanita berpakaian putih itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Itu Xiao Qiong. Itu pastinya Xiao Qiong. Aku akan mengenalinya tidak peduli seberapa jauh dia berada. Mata Chen Fan bersinar lebih terang. Membuka, agar bisa melihat dengan jelas, dia menuangkan lebih banyak darah ke tablet itu, seolah dia tidak ingin hidup. Kekuatan ilahi seperti itu awalnya hanya dapat digunakan untuk menemukan keluarga dan orang-orang terkasih. Setiap kali petani biasa menggunakannya, mereka harus sangat berhati-hati. Jika tidak, jiwa ilahi mereka mungkin akan hancur oleh energi tersebut. Bagaimanapun juga, karma adalah energi paling misterius di dunia. Selain itu, kekuatan ilahi membutuhkan banyak darah dan esens Qi. Namun, inilah satu-satunya cara dia bisa menemukan keluarganya. Ledakan. Kemudian, tablet jiwa mulai bergetar hebat dan memancarkan cahaya biru. Gambar di sekitar wanita berpakaian putih juga ditampilkan. Chen Fan membuka matanya lebih lebar dan melihat wanita itu berdiri di atas gunung. Gunung itu tinggi, seolah matahari, bulan, dan bintang melayang di sekitarnya. Wanita itu tampak serius, seolah mendengarkan gurunya. Ada beberapa pemuda di sampingnya, yang sepertinya menceritakan sesuatu padanya. Masing-masing dari mereka memiliki energi yang jauh lebih kuat daripada Luo Changshen dan Lin He, tetapi wanita itu mengabaikannya dan masih fokus. Kemudian, wanita berpakaian putih itu sepertinya merasakan sesuatu dan dia berbalik ke arah Chen Fan. Saat dia menoleh, Chen Fan terkejut. Xiao Qiong. Profil wanita itu hampir identik dengan Fang Qiong. Dia sedikit lebih halus, tapi bagaimana Chen Fan bisa salah? Retakan. Ketika Chen Fan mengenalinya, seluruh gambarnya hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tablet jiwa sebening kristal yang terbuat dari batu giok juga mengeluarkan suara dan jatuh ke tanah. Cahayanya redup, Chen Fan tidak akan dapat menggunakannya lagi untuk beberapa saat. Tapi Chen Fan tidak mempedulikannya. Meskipun dia hanya melihat sekali, dia tahu itu adalah Fang Qiong dan dia mengetahui di mana dia berada. Dia familiar dengan tempat itu. Dalam 5 abad kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan 4 abad di sana. Wilayah utara galaksi tengah. Sekte surgawi bela diri sejati. Saya senang kamu baik-baik saja. Chen Fan memandang ke langit. Dia benar-benar berjarak miliaran tahun cahaya dari gadis itu, satu di sisi ini dan satu di sisi lain. Bahkan dengan kekuatannya, butuh lebih dari 10.000 tahun untuk sampai ke sana. Namun yang ada hanya kegembiraan di benak Chen Fan. Xiao Qiong selamat. Tampaknya Guru Changqin telah membawanya pergi 6 tahun sebelumnya, kembali ke Sekte Surgawi bela diri sejati. Karena dia baik-baik saja, maka orang tuanya, Su Rongfei, Saudari An dan Chen Huayan juga seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka menghilang pada saat bersamaan. Bahkan jika mereka tidak berada di Sekte Surgawi bela diri sejati, tablet jiwa menunjukkan bahwa mereka masih hidup, jadi mereka mungkin berada di suatu tempat di alam semesta. Chen Fan berbaring di tanah dan berkata sambil tersenyum masam, "Bu, ayah, Fei Fei, kakek, kenapa kamu tidak menungguku? Saya datang jauh-jauh dari planet Tianhuang untuk menemui Anda, tetapi sekarang Anda tidak dapat ditemukan. Ini membuatku sangat sedih." Dia memuntahkan darah saat dia berbicara. Pada akhirnya, pakaiannya berlumuran darah biru muda, tapi dia tidak menyadarinya. Kekuatan ilahi agung seperti ini adalah mantra Dharma yang menakutkan. Chen Fan dapat dengan mudah menggunakannya dalam jangkauan planet atau galaksi, tetapi tidak bisakah dia membayar harganya setelah melihat Sekte Surgawi bela diri sejati dalam miliaran tahun cahaya dengan tingkat inti emas. Namun, Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali dan dia terlihat tenang. Inilah yang dia duga, cedera itu hanya sementara, jadi bukan masalah besar. Dia berkata sambil melihat ke arah Star Ocean, "Ibu, ayah, Xiao Qiong, kakek, tunggu aku."
Saya akan melakukan perjalanan melintasi alam semesta tanpa akhir ini dan mendatangi Anda suatu hari nanti. Meskipun energinya lemah saat itu, matanya berkilauan, sama seperti mata Tuhan.